Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah, semoga hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa belajar bersama. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak ada. Alhamdulillah semua hadir ya. Dari 18 siswa semua sudah hadir. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Isna dipimpin berdoa. Siapa doa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang P5 PPRA. Ada yang sudah pernah dengar P5 PPRA? Belum. Jadi P5 PPRA itu apa, Bu? P5 PPRA yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. PPRA-nya yaitu Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Sebelum Bu Nikmah masuk ke materi hari ini, Bu Nikmah mau tanya sama kalian. Lingkungan di sekitar rumah kalian bersih atau kotor? Alhamdulillah ya, kalau bersih berarti kita senantiasa menjaga kebersihan dan terutama kesehatan ya, karena kalau kotor itu cenderung akan lebih banyak penyakit. Seperti misalkan banyak tumpukan sampah itu akan menyebabkan nyamuk, terus genangan air yang di atas plastik itu juga menyebabkan jentik-jentik nyamuk bertumbuh. Kemudian, apa yang kalian lakukan sehingga lingkungan di rumah kalian itu terasa nyaman? Apa yang kalian lakukan? Bersih-bersih. Terus setelah itu, setelah menjaga lingkungan agar tetap bersih. Jadi anak-anak, hari ini kita itu akan belajar Proyek Penguatan Pelajar Pancasila atau P5 yang bertemakan gaya hidup berkelanjutan. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, agar memperkuat pemahaman dan penilaian pengalaman nilai-nilai Pancasila dan rahmatan lil alamin pada peserta didik. Yang kedua, mendorong siswa agar peduli dengan lingkungan dan menerapkan gaya hidup ramah. Jadi, siapa di sini yang senang hidup bersih? Senang tidak? Senang. Bagaimana caranya kita menjaga kebersihan? Tadi gimana? Menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian rajin bersih-bersih lingkungan. Mungkin kita harus di lingkungan kalian ada kayak di depan rumah seperti itu, genangan-genangan air di sampah ada tidak? Nah, itu harus kita bersihkan. Jadi jangan dibiarkan di situ tumbuh jentik-jentik nyamuk yang menyebabkan penyakit. Jadi selain kotor, merusak pemandangan juga menyebabkan penyakit. Hari ini kita akan membuat sebuah proyek ya, nanti akan Ibu sampaikan apa sih proyeknya, tentang apa, bagaimana cara membuatnya. Sebelumnya kita lebih semangat lagi, ice breaking dulu. Semua yang berdiri silahkan di bangkunya masing-masing. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah dagu, lutut digoyang-goyang, digoyang-goyang, diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, goyang, digoyang, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri.
Tepuk tangan untuk kita semua. Gimana? Masih ngantuk tidak? Ya, lebih semangat ya. Jadi sebelum kita memasuki materi tentang pembuatan proyek, Ibu akan mengenalkan terlebih dahulu. Allah itu memiliki sifat yang namanya Al-Qayyum. Apa artinya? Al-Qayyum artinya apa? Yang maha mandiri. Bagaimana cara kita meneladani Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari? Apa Isna? Coba, gimana Ibu Gat? Iya, jadi cara kita meneladani sifat Al-Qayyum yaitu mempunyai sikap kepedulian yang tinggi. Kalau kita terapkan dalam lingkungan seperti tadi Ibu contohkan, tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu termasuk sikap peduli bukan? Ya, jangan membuang sampah sembarangan. Terus kalau misal ada sampah plastik atau sampah apapun itu di depan kita, kita ambil. Itu salah satu contoh peduli atau meneladani Al-Qayyum. Kemudian yang dapat kita lakukan yaitu sikap selain peduli, kita juga menjadi bertanggung jawab. Jadi semisal anak-anak membuang sampah, kemudian kira-kira kalian buang itu ke kotak sampah atau sembarangan? Nah, jadi itu sudah mencerminkan sikap yang tanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan. Kemudian tema proyek kita hari ini yaitu gaya hidup berkelanjutan dengan topik pengolahan sampah anorganik, sampah bekas anorganik. Nah, anak, Bu Nimah mau tanya, apa bedanya anorganik dan organik? Ada yang tahu? Apa bedanya sampah anorganik dan organik? Ayo berpendapat, tadi lo lancar bisa ngelatihan. Coba ulangi. Apa yang kalian tahu perbedaan sampah organik dan anorganik? Ya. Ya, terus kalau yang anorganik? Iya, semua sudah paham. Jadi seperti yang kalian sebutkan tadi, bahwa sampah organik itu seperti daun, terus ranting, kemudian bekas kulit buah atau bekas sayuran. Nah, yang kemudian itu pemanfaatannya bisa dipakai atau dibuat menjadi pupuk kompos. Kalau anorganik yaitu botol bekas, plastik bekas, kain bekas, itu seperti itu contohnya. Nah, hari ini yang akan kita buat yaitu pengolahan sampah bekas dari anorganik. Bisa anak-anak lihat di depan materi yaitu tentang EcoBrick. Pernah dengar tidak istilah EcoBrick? Sudah pernah dengar? Sudah. Apa itu EcoBrick? Apa aja kan? Penggunaan kembali sampah yang terus dibuang. Ya, contohnya dari apa? Dari botol plastik, kain, sama botol. Ya, jadi EcoBrick yaitu pengolahan sampah dari botol bekas dan kain bekas. Adapun pengertiannya, EcoBrick itu berasal dari dua kata. Yang pertama, eco dan brick. Eco yaitu artinya lingkungan dan brick artinya bata. Jadi EcoBrick yaitu sebagai yang ramah lingkungan. Jadi kita memanfaatkan kembali barang-barang bekas yang kemudian kita jadikan sebuah produk. Nah, hari ini kita akan membuat produknya yaitu sofa atau tempat duduk dari botol bekas atau yang disebut dengan EcoBrick. Nah, alat dan bahannya, ada yang tahu alat dan bahannya EcoBrick apa saja? Botol bekas, kemudian kain bekas, terus ya gunting, lakban, dan batu atau kerikil yang membuat kain itu bisa masuk ke dalam botol atau bisa kuat. Nah, anak-anak, cara membuat EcoBrick atau langkah-langkahnya. Di sini Ibu akan jelaskan. Jadi caranya yaitu yang pertama, kita cuci terlebih dahulu alat-alatnya seperti tadi, botolnya dicuci sampai bersih karena akan digunakan. Kemudian dikeringkan. Nah, setelah itu, kemudian botolnya kita isi dengan kain bekas yang sudah bersih, yang sudah kita gunting-gunting, kita isi kerikil atau batu kecil. Nah, kemudian batu tersebut dimasukkan ke dalam botol. Setelah botol itu penuh, padat, kita tutup rapat, kemudian kita
rakit atau kita rangkai menjadi sebuah tempat duduk. Kemudian yang selanjutnya, manfaat dari membuat ekobrik, yaitu sampah plastik yang terbuang itu tadi yang menumpuk bisa berkurang. Coba anak-anak bayangkan, di lingkungan sekitar rumah kita banyak tidak botol-botol bekas seperti botol aqua, botol Sprite atau botol minuman lainnya, banyak tidak? Itu kalau kita jadikan kerajinan atau produk, kira-kira sampahnya itu berkurang atau tidak? Berkurang. Nah, selain dari ekobrik ini, banyak ya nak pemanfaatan barang bekas, tidak hanya ekobrik. Ada juga pot dari botol bekas. Terus kemudian membuat kotak pensil dari sedotan bekas dan botol bekas. Sedotan atau pipet itu juga termasuk sampah anorganik. Kemudian manfaat yang kedua, pembuatan ekobrik itu bisa memberdayakan masyarakat. Jadi kalau di lingkungan rumah kita ada namanya bank sampah, di tempat kalian sudah ada atau belum? Belum. Kalau di suatu daerah itu ada yang namanya bank sampah yang khusus mengelola sampah anorganik, kemudian dibuat produk dan produknya bisa dijual kembali, maka akan bermanfaat, akan memberdayakan masyarakat di sekitar kita. Jadi dari sini dapat kita pahami bahwa pentingnya kita menjaga lingkungan sekitar kita. Di sini ada contoh ya nak, kalian perhatikan di depan ada gambar, itu potnya dari apa? Botol bekas aqua, kemudian dipotong dan dijadikan pot seperti itu sayuran. Ya, kita bisa manfaatkan juga di rumah. Kemudian ada selanjutnya ini apa? Sofa atau ekobrik tadi ya. Ini adalah salah satu contoh pemanfaatan botol bekas. Dari pengenalan tadi, anak-anak sudah dapat dipahami. Hari ini kita mau buat apa? Sofa dari apa? Botol bekas. Sudah bisa membedakan sampah organik dan anorganik? Kalau organik apa tadi? Yang dapat diubah menjadi pupuk. Contohnya apa? Daun, ranting, bekas makanan apa ini? Makanan seperti contohnya sayuran ya, terus kulit buah. Kemudian kalau anorganik apa? Botol, plastik, kain, kertas, sedotan, banyak yang dia tidak bisa memuai dengan tanah. Itu adalah sampah anorganik. Selanjutnya, dari pengenalan tadi sudah anak-anak pahami, kemudian ada nggak di lingkungan anak-anak yang sampahnya menumpuk, maksudnya sampah anorganik? Ada. Itu kira-kira hilangnya diapakan? Dibakar atau dibuat kerajinan? Ya, ada yang langsung dibakar, ada juga yang kita pilih, kemudian anak-anak buat sebuah produk. Kemudian anak-anak juga di rumah ada mengikuti program sampah, misalkan ada bank sampah. Sudah ada belum? Belum. Jadi kalau semisal memang sudah ada pengumpulan sampah anorganik, kita diharapkan kita mengikutinya. Karena apa? Untuk mengurangi sampah plastik. Selanjutnya kita akan membuat sebuah produk yaitu ekobrik. Nah, yang dalam hal ini nanti anak-anak akan dijelaskan oleh Bu Hana selaku di sekolah ini sebagai bidang kebersihan dan keindahan. Nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari Bu Hana, apa sih manfaatnya, kemudian bagaimana caranya, seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Baik, hari ini Bu Hana akan membantu Bu Nikma untuk mensosialisasikan pemanfaatan barang bekas. Apa aja sih barang bekas yang bisa dimanfaatkan? Botol, plastik. Nah, dari barang bekas plastik botol ini, kita bisa membuat suatu karya yaitu ekobrik. Nah, apa yang akan kita buat menggunakan botol ini? Sofa dari botol dan kain. Bahan-bahannya apa saja? Botol bekas, kain bekas, gunting, lasbar. Baik, Ya. sudah paham ya anak-anak ya? Sudah siap? Alhamdulillah ya, di sekolah kita sudah tidak ada sampah plastik ya. Nah, maka jadi tugas anak-anak kita bisa memanfaatkan barang bekas itu yang ada di lingkungan rumah Ya. seperti itu. Itu tadi anak-anak penjelasan dari Bu Hana. Sekolah kita ini alhamdulillah sudah tidak ada yang namanya sampah plastik. Karena anak-anak kan jajan semua membawa alat sendiri, cangkir sendiri, mangkok sendiri. Jadi hari ini kita buat ekobrik itu, anak-anak sudah bawa bahan-bahannya. Nah, silakan anak-anak keluarkan bahan-bahannya, botolnya dan kainnya ya.
Dilakban. Dilakban, keliling. Yuk. Nah, masukin ke dalam. Kalau sudah penuh kalian tutup, lanjut ke botol selanjutnya. Diisi. Ya, kalau sudah, kemudian anak-anak gunting ya. Ini benar. Yang ini, Pak. Jadi ini, Pak. Ya, temannya bantu. Sama. Berikan. Mulai dong. Ya, nanti ditali dulu. Ditali dulu. Diberikan dulu biar mudah. Nah, ikat. Bukan seperti itu. Ya, ditekan. Lalu dilakban, keliling. Ya, teman-teman mau bantu? Ya, sini. Sambil dirapikan ya. Biar kuat nanti. Nah. Nah. Oke, tahan, balik. Oke. Tahan dulu. Nah, ini samain dulu. Dari yang panjang ya? Yang kecil. 2 kali. Nah. Nanti kan setelah itu dilakban. Baik, ke sini. Ini dirapikan. Lakbannya siapkan. Bersama teman-teman, bantu. Bantu. Oh. Nah, terus, tarik bawah. Ya, selanjutnya kelompok 2. Jadi balik Ya, kelompok. apa? Nah. Saling membantu temannya satu kelompok. Gantian. Nah, ini dulu, ini tangan ini dulu. Sabar, sabar. Nah, kencang. Oke, itunya. Lakbannya disiapkan ya, semuanya. Nah, dilakban. Coba pelan-pelan. Baik anak-anak, alhamdulillah sudah selesai kita pembuatan sofa Sofa. atau ekobrik dari botol bekas. Semua sudah proyeknya sudah ada semua di atas meja. Sudah. Nah, setelah itu akan Bu Nikmah bagikan LKPD, lembar kerja kalian, untuk kalian kemudian diisi bagaimana langkah-langkah pembuatan tadi, ya. Mohon bantuannya Bu Hana. Silahkan diisi, anak-anak diisi bagaimana cara pengerjaan membuat sofa tadi. Yuk. Salah satu yang Ini tadi menulis. tahap-tahapnya, salah satu langkahnya Kak, itu tanpa Oke, mengurangi nanya. apa tadi apa? Dibuat apa ini kalian? Dibuat apa ini? Sofa. Sofa. Ya, bekerja sama. Di situ ada beberapa pertanyaan, bagaimana langkah-langkah pembuatan dan apa saja yang kalian perlukan dalam pembuatan ekobrik tadi. Kadang-kadang sudah selesai? Jika sudah, dikumpulkan sini ketua kelompoknya. Ya. Sudah. Mana anak-anak sudah selesai tugasnya? Menyenangkan tugasnya? Mudah? Nah, baik. Apa yang bisa kita ambil dari kegiatan kita hari ini? Pemanfaatan barang bekas. Jadi kita harus memiliki kesadaran yang tinggi bahwa sampah plastik itu sangat susah untuk diuraikan. Nah, maka kita gunakan sampah plastik ini, kita kreasikan menjadi barang yang Berguna. Contohnya apa? Ekobrik. Ekobrik yaitu membuat Sofa. dari botol bekas. Baik, seperti itu. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah selesai. Bu Nimah ucapkan terima kasih sama Bu Hana. Kita ucapkan terima kasih ya bareng-bareng. Terima kasih Sama-sama. yang sudah memberikan sosialisasinya atau ilmunya kepada kita semua bagaimana kita memanfaatkan
barang-barang bekas. Jadi anak-anak pembelajaran P5 pada hari ini sudah selesai dan anak-anak pernah mendengarkan sebuah hadis an-nadzafatu minal iman. Apa artinya? An-nadzafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai juga termasuk menjaga kebersihan. Lingkungan kita jadi bersih dan kita mengurangi penggunaan sampah plastik. Untuk selanjutnya, strategi selanjutnya, selain kita membuat produk ini, anak-anak jangan bosan-bosannya memisahkan. Nah, di sekolah kita ini juga sudah ada kotak sampah yang terpisah, mana yang organik dan mana yang anorganik. Jangan kita campur ya, Nak, karena yang anorganik bisa kita manfaatkan kembali. Mungkin hari ini sudah cukup pembelajaran kita kali ini tentang P5 PPRA, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Yang kita yaitu Islam yang rahmatan lil alamin itu apa sih, Nak? Penuh kasih sayang. Jadi kita salah satu pembuatan ini juga kita sayang terhadap lingkungan kita. Silakan Isna dipimpin berdoa setelah belajar. Ya, Kak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.